Selamat datang sahabat ruang sunyi bagi kamu yang berzodiak Leo. Ada sesuatu yang akan bergerak tanpa suara di balik keseharianmu, seperti air yang naik perlahan sebelum menjadi gelombang. Energi yang selama ini tertahan rapat mulai membuka jahitannya, membawa kejutan yang tidak kamu duga dari arah yang bahkan tidak sempat kamu bayangkan. Dalam bacaan ini, kita akan menyelami arus tersembunyi yang sedang membentuk ulang jalanmu, tanpa perlu paksaan atau teriakan. Aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan detak yang sama, agar apa yang terpendam bisa lahir dengan lembut. Ingatlah, ini adalah general reading. Tidak semua baris akan terasa persis milikmu. Ambil yang hangat di dada, dan lepaskan yang tidak bergetar. Biarkan sekarang napasmu melambat, biarkan bahumu turun sedikit, dan biarkan gelas kewaspadaanmu kusingkirkan sejenak. Kamu tidak perlu menyiapkan pertanyaan, cukup hadir di sini sebagai dirimu yang paling sunyi. Rasakan bagaimana ruang di sekitarmu mulai berubah, seolah dinding-dinding menjauh dan hanya ada suara sukmimu sendiri. Aku berbicara langsung ke dalam gelas jiwamu, tanpa topeng, tanpa basa-basi. Dan sekarang kita masuk ke pesan yang telah menantimu dari balik kartu. Kartu pertama, Asmara, Queen of Swords. Kartu Queen of Swords dalam tarot melambangkan perempuan yang jernih pikirannya, berintegritas tinggi, dan tidak mudah terbawa emosi. Ia adalah sosok yang tahu persis apa yang diinginkan dan tidak segan menegakkan batasan. Bagi dirimu, Leo yang terbiasa hangat dan dermawan, kehadiran kartu ini di area asmara menunjukkan bahwa kamu sedang memasuki fase di mana akal sehat lebih dominan daripada gejolak hati. Kamu tidak lagi tergoda oleh drama atau rayuan manis yang tidak jelas ujungnya, melainkan mulai mencari koneksi yang setara dan saling menghormati. Menjelang akhir April 2026, tepatnya antara tanggal 28 hingga 30, energinya memperlihatkan adanya komunikasi yang sempat terputus dapat kembali mengalir, bahkan mungkin dari seseorang yang dahulu pernah meninggalkan kesan mendalam, tapi juga luka kecil. Namun bukan berarti kamu akan langsung larut, justru kamu akan menyambutnya dengan kepala tegak dan hati yang telah belajar. Dalam energi yang lebih dalam, terlihat bahwa fokus batinmu saat ini tidak sepenuhnya tertuju pada cinta roman, karena ada dorongan kuat untuk menata kehidupan yang lebih stabil terlebih dahulu. Kamu sedang membangun fondasi dari dalam, entah itu karier, rumah, atau kedamaian mental yang sempat goyah. Namun ironisnya, justru ketika kamu mulai menarik diri dari kejar-kejaran asmara, alam semesta justru mengirimkan kedekatan baru yang hadir secara tidak terduga, seperti bunga yang tumbuh di halaman yang tidak kamu sirami. Peluang ini datang dari ruang yang tulus, tanpa tekanan, dan membuatmu merasa nyaman menjadi diri sendiri. Pesan dari kartu ini untukmu, Leo yang agung. Jangan takut untuk tetap menggunakan pisau ketajaman akalmu, karena cinta sejati tidak akan lari hanya karena kamu berani berkata jujur. Biarkan hatimu terbuka, tapi biarkan juga kebijaksanaanmu yang memegang kendali. Dari sini, energi akan mengalir menuju wilayah karirmu di mana ketekunan mulai menunjukkan jalannya. Kartu kedua karir, Page of Pentacles. Kartu Page of Pentacles adalah kartu pembawa kabar baik yang berhubungan dengan kerja keras, pembelajaran baru, dan peluang kecil yang menjanjikan. Ia seperti angin segar yang membawa bibit kesempatan, meski belum sepenuhnya berbuah besar, namun sangat nyata dan bisa kamu pegang. Bagi dirimu, Leo yang biasa menginginkan pengakuan besar dan panggung megah, page ini mengingatkan bahwa keajaiban justru sering dimulai dari hal-hal yang tampak sederhana. Di penghujung April 2026, energimu menunjukkan adanya momentum perubahan yang mulai terbuka. Bukan perubahan bombastis, melainkan pintu yang berderit perlahan namun pasti. Bisa jadi sebuah tawaran kerja muncul dari rekan lama atau lingkungan profesional yang dulu sempat kamu tinggalkan, tapi sekarang kembali aktif dengan semangat baru. Untuk sebagian Leo lainnya, ini adalah saat di mana bisnis kecil atau proyek sampingan yang selama ini kamu rawat dengan sabar mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang stabil, seperti tunas yang akhirnya menembus tanah. Lebih jauh lagi, Page of Pentacles di posisi ini menegaskan bahwa ketekunanmu selama ini tidak sia-sia. Kamu mungkin sempat merasa bahwa usaha yang kamu lakukan terlalu kecil atau lambat, namun kartu ini datang membawa energi bahwa hasil nyata sedang dalam perjalanan. Kamu akan menemukan bahwa peluang datang bukan dari langit yang tiba-tiba terang, melainkan dari proses belajar yang terus kamu lakoni. Entah itu mengasah keterampilan baru, membangun relasi secara diam-diam, atau sekadar disiplin terhadap rutinitas kecil.
Saran untukmu, Leo, tetaplah rendah hati saat peluang itu datang. Dan jangan meremehkan langkah kecil karena justru dari sanalah stabilitas sejati terbangun. Nyatanya, semakin kamu fokus pada proses tanpa terburu-buru mengejar hasil, semakin cepat alam semesta mengirimkan pengakuan yang pantas. Dari ketenangan dalam karier ini, energimu akan beralih ke aliran keuangan yang menyimpan kejutan manis. Ingatlah, ini adalah hadiah dari kesabaranmu. Kartu ketiga, keuangan Eight of Cups. Kartu Eight of Cups adalah kartu yang secara umum melambangkan perjalanan meninggalkan apa yang tidak lagi memuaskan hati. Berani melangkah menuju ketidakpastian demi mencari makna yang lebih dalam. Namun dalam posisi keuangan, kartu ini membawa pesan yang unik. Kadang kita harus meninggalkan cara berpikir lama tentang uang agar rezeki baru bisa masuk. Bagi dirimu, Leo yang cenderung ingin kontrol penuh atas arus pemasukan, Eight of Cups mengajakmu untuk sedikit melepaskan rasa takut akan kekurangan. Menjelang tanggal 28 hingga 30 April 2026, terlihat adanya rezeki yang datang secara cukup mengejutkan, seperti air yang tiba-tiba mengalir dari mata air yang tidak kamu sadari keberadaannya. Sumbernya bisa dari koneksi lama yang kembali membayar utang, proyek yang sempat mati suri lalu aktif lagi, atau hasil kerja masa lalu yang baru terlihat buahnya di waktu yang tepat. Energinya terasa seperti kejutan manis yang membawa kelegaan di tengah kegalauan finansial sebelumnya. Lebih dari sekadar nominalnya, kartu ini berbicara tentang perubahan pola energi di sekitarmu. Kamu mungkin telah lama berada dalam siklus merasa cukup tapi tidak lebih, atau bahkan merasa bahwa pemasukan selalu telat datang. Namun, Eight of Cups justru menandai titik balik di mana kamu rela melepaskan pola pikir harus susah payah dulu untuk mendapat uang dan mulai membiarkan diri menerima pemberian hidup dengan lapang dada. Bukan berarti kamu malas, justru ini adalah hasil dari kerja diam-diam yang tidak kamu hitung-hitungan sebelumnya. Kamu akan cukup terkejut karena tidak menyangka aliran uang bisa membuka secepat itu. Dan disinilah pesan reflektifnya. Percayalah bahwa ketika kamu berhenti mengejar secara berlebihan, apa yang menjadi hakmu akan datang tanpa perlu dipaksa. Biarkan kejutan finansial ini menjadi pelebur rasa cemasmu, dan dari sini energimu akan naik ke tingkat peruntungan, di mana keberanian untuk meninggalkan masa lalu menjadi kuncinya. Ambil napas dan saksikan pintu berikutnya terbuka. Kartu keempat, peruntungan, The Magician. The Magician adalah kartu yang penuh dengan kekuatan manifestasi, alat-alat sihir, serta kesadaran bahwa segala yang dibutuhkan sudah ada di tanganmu. Ia adalah penguasa realitas yang tahu kapan harus berkata jadilah dan sesuatu terjadi. Bagi dirimu, Leo yang terlahir dengan kepercayaan diri alami, The Magician datang sebagai penegasan bahwa saat ini kamu sedang berada pada fase yang sangat kuat untuk menciptakan ulang hidupmu. Namun menariknya, jalan menuju kekuatan itu harus melewati proses melepaskan energi lama yang sempat menahan langkahmu. Bisa berupa kebiasaan overthinking, rasa kecewa pada diri sendiri, atau hubungan yang sudah tidak lagi membesarkanmu. Saya melihat adanya proses menutup satu siklus yang cukup berat, seolah kamu harus merelakan bagian dari dirimu yang dulu begitu nyaman di zona aman, lalu perlahan membuka jalan baru yang terasa lebih ringan dan autentik. The Magician di posisi peruntunganmu juga berbicara tentang keberanian untuk melangkah tanpa lalu beban masa lalu. Ini bukan tentang melupakan, melainkan tentang memilih untuk tidak lagi membawa koper penuh batu di perjalanan barumu. Kamu akan menyadari bahwa beberapa keputusan yang diambil di periode ini, baik itu berhenti dari lingkungan yang toksik, memulai hobi yang sempat tertunda, atau sekadar berkata tidak pada sesuatu yang tidak sejalan, akan membawa arah hidup yang lebih positif. Kartu ini mengingatkan bahwa sihir terbesar tidak selalu terletak pada kejutan besar, melainkan pada keberanianmu mengubah pola kecil setiap hari. Untukmu, Leo, jangan remehkan kekuatan niat dan visualisasi di pekan-pekan ini. Tuliskan apa yang benar-benar kamu inginkan, karena alam semesta sedang menyiap panggung di mana kamu menjadi sutradara sekaligus pemain utamanya. Dari puncak peruntungan ini, mari kita turunkan energi menuju kesehatan tempat keheningan batin sedang memulihkan mindmu. Kartu kelima kesehatan, The High Priestess. Kartu The High Priestess adalah kartu misteri, intuisi, dan kebijaksanaan diam yang tersimpan di balik tirai kesadaran. Ia tidak berbicara keras, tetapi bisikannya sangat dalam dan hanya bisa didengar oleh mereka yang berani masuk ke ruang hening dalam dirinya.
Di area kesehatan fisik dan mentalmu, Leo, kartu ini hadir menunjukkan bahwa kondisi yang sebelumnya cukup terbebani oleh pikiran dan tanggung jawab yang menumpuk, perlahan mulai menemukan titik pemulihan. Kamu mungkin tidak melihat perubahan drastis dalam 1 atau 2 hari, namun ada energi yang bergerak di bawah sadar, seperti air bawah tanah yang meresap perlahan membasahi akar yang kering. The High Priestess mengingatkanmu bahwa kelelahan yang kamu rasakan selama ini bukan hanya fisik, tetapi juga akibat terlalu lama memberi tanpa cukup mengisi ulang di dalam hening. Ada dorongan kuat dari kartu ini untuk kembali menata pola hidup, terutama dengan mengurangi tekanan yang selama ini kamu pikul sendiri. Kamu tipe Leo yang sering merasa harus kuat untuk orang lain, tetapi The High Priestess berbisik. Kekuatan sejati justru muncul ketika kamu berani mengakui bahwa kamu butuh istirahat. Menjelang akhir April 2026, terlihat adanya peningkatan stamina dan semangat. Meski masih ada sisa-sisa lelah, namun kamu akan merasakan bahwa tubuhmu mulai menyesuaikan diri dengan fase baru yang lebih ringan. Ini adalah hadiah dari keputusan-keputusan kecil yang kamu buat untuk lebih mendengarkan sinyal tubuh. Misalnya tidur lebih awal, mengurangi konsumsi berita yang mencemaskan, atau sekadar berjalan diam-diam di pagi hari. Pesan penutup untukmu. Biarkan dirimu berada dalam ruang tanpa target, tanpa tuntutan, hanya menjadi. Karena di sanalah The High Priestess menyembuhkanmu dengan lembut tanpa terasa, seperti bulan yang diam-diam mengisi lautan di malam gelap. Saya tutup pembacaan kali ini dari ruang sunyi untukmu dengan 5 kartu yang telah kita buka bersama. Queen of Swords yang menegaskan batas jernih dalam asmara, Page of Pentacles sebagai bisikan peluang kecil namun nyata di kariermu, Eight of Cups yang membawa kejutan lembut pada aliran keuangan, The Magician sebagai tanda perubahan hidup yang kamu sendiri mulai ciptakan, dan The High Priestess yang merawat kesehatanmu dari ruang hening dalam jiwa. Semua mengalir bukan untuk membuatmu takut atau terlalu berharap, melainkan sekadar mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian dalam sunyi ini. Jika rasa ini terasa hangat dan dekat, saya mengundangmu untuk bergabung kembali dengan ruang sunyi di video-video berikutnya, agar tidak kehilangan pesan-pesan lembut yang terus datang mengetuk pintu kesadaranmu. Sampai jumpa di sunyi yang lain dan bawalah hanya yang menyentuh jiwamu.